semangat? Ayo, dengarkan percakapan berikut dengan cermat. Hari Selasa merupakan jadwal piket kelas kelompok Dodi. Dodi dan teman-teman telah mempersiapkan diri. Mereka berangkat pagi-pagi sekali. Mereka telah membagi tugas piket. Telah siap untuk melaksanakan tugas dengan penuh semangat. Buang sampah. Wah, mereka kompak sekali ya. Apakah kalian juga melaksanakan tugas piket dengan kompak adik-adik? Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Nah, itu dia videonya. Tepuk tangan dulu. Nah, apa sih isi video tersebut? Melaksanakan piket. Nah, jadi ada siswa di sana, beberapa siswa melaksanakan piket di mana? Ya, di kelasnya, di sekolahnya ya. Nah, Bu Guru mau tanya dulu. Nah, dari video tersebut apakah video tersebut termasuk ke dalam gotong royong? Ya. Kenapa bisa dibilang gotong royong? Ya, karena saling membantu dalam melaksanakan piket di kelas. Apakah kalian sudah melaksanakan piket tadi? Sudah. Benar kan piket tadi? Sudah. Hari ini jadwalnya piket hari Senin ya. Sudah yang ngasihin piket hari ini? Sudah. Siapa yang piket hari ini? Angkat tangannya ya. Sudah dibuang sampahnya tadi? Sudah. Sudah? Tadi kalian menyapu? Sudah. Sudah mengepel? Sudah. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, di sini Bu Guru mau tanya kembali sama anak-anak. Kalian tahu tidak bahwa kegiatan gotong royong tersebut termasuk ke dalam contoh penerapan dari implementasi konsep Trihita Karana? Tahu tidak? Tahu. Sebelumnya apakah kalian tahu apa itu Trihita Karana? Ya, Trihita Karana adalah 3 penyebab terjadinya kebahagiaan. 3 penyebab terjadinya kebahagiaan. Dari video tersebut ada orang yang gotong royong, berarti dia mematuhi aturan di mana? Di sekolah, karena dia melaksanakan piket bersama dengan teman-teman. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pentingnya memahami aturan yang ada di sekolah. Nah, jika dikaitkan dengan konsep Trihita Karana yang tadi kalian baca, yakni 3 hubungan penyebab kebahagiaan. Nah, di sini Bu Guru mau tanya kepada kalian, dari Trihita Karana itu ada 3 bagiannya. Tri artinya 3, berarti ada 3 bagiannya dia. 3 bagian yang ada pada konsep Trihita Karana. Apa saja itu 3 bagiannya? Parhayangan, kemudian pahoan, dan penerimaan. Nah, konsep tersebut kita akan kaitkan dia dengan makna aturan di sekolah. Ya, coba kita perhatikan pada slide berikut. Nah, di sini ada Trihita Karana, yakni 3 penyebab terjadinya kebahagiaan. Bagian-bagiannya adalah parhayangan. Apa itu parhayangan? Hubungan Nah, itu adalah salah satu hubungan antara manusia dengan Tuhan.
sarana ini dengan aturan yang ada di sekolah. Perhatikan terlebih dahulu. Nah, aturan, apa sih itu aturan? Aturan adalah aturan sekolah yang juga berisi perintah dan larangan bagi warga sekolah. Aturan sekolah biasanya disebut juga tata tertib sekolah. Nah, tata tertib yang tadi kalian sebutkan, datang tepat waktu, melaksanakan kebersihan di sekolah atau di dalam kelas, saling menyayangi, menghormati, dan lain sebagainya. Ya, di sini aturan dibagi menjadi dua. Ada apa saja? Aturan tertulis dan juga aturan tidak tertulis. Nah, aturan tertulis adalah peraturan yang disusun secara formal dan terdokumentasi dalam bentuk tulisan, seperti undang-undang, peraturan sekolah, ataupun tata tertib. Aturan ini bersifat resmi dan biasanya memiliki sanksi yang jelas jika dilanggar. Nah, seperti aturan atau tata tertib di sekolah. Nanti itu kan tercatat dia ya, ada itu gininya bannernya di sekolah di bawah. Kalau ke sekolah itu datang tepat waktu, saling menghormati guru, menerapkan 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu adalah contoh aturan apa? Tertulis. Yang kedua, aturan tidak tertulis adalah norma atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok tertentu tanpa dicatat resmi, tetapi tetap diikuti karena dianggap penting. Contohnya menghormati orang tua atau tidak berbicara kasar. Nah, sudahkah kalian menghormati orang tua di rumah? Sudah. Kalau di sekolah siapa yang dihormati? Guru dan juga teman. Tidak boleh berbicara kasar katanya. Ada di sini yang suka ngomong kasar? Arka, kurangi Arka ya ngomong kasarnya ya. Iya, kalau nggak pernah dipertahankan. Ya anak-anak yang tidak pernah ngomong kasar dipertahankan. Kalau ada temannya yang ngomong kasar, sebaiknya diapakan? Dinasehati, ditegur dengan baik supaya tidak ngomong kasar. Nah, itulah dia mengenai aturan dan beberapa jenis aturan, ada tertulis dan tidak tertulis. Sampai di sini paham? Paham. Kita lanjut dulu. Nah, kita kaitkan dia dengan implementasi Trihita Karana. Yang pertama tadi ada apa? Parhayangan. Nah, kita simak di sini. Implementasi parhayangan. Yang pertama, melakukan doa sebelum dan sesudah proses pembelajaran dalam kelas. Sudah dilakukan? Sudah. Tadi kita sudah melakukannya bersama ya sebelum memulai pembelajaran. Apa tujuannya? Supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Betul sekali. Yang kedua, melakukan persembahyangan rutin jika terdapat hari raya seperti tilem, purnama, dan sebagainya. Nah, apakah kalian saat ada acara atau upacara tilem dan purnama sembahyang di sekolah? Sembahyang itu untuk yang beragama Hindu. Kalau agama Islam, apa hari rayanya agama Islam? Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kalau yang Kristen, apa ininya hari rayanya? Natal ya? Natal. Ada Imlek juga ya. Itu merupakan beberapa hari raya yang harus kita lakukan persembahyangannya secara rutin. Ayo perhatikan terlebih dahulu anak-anak. Nah, di sini ada yang terakhir membersihkan pasana sekolah. Pernahkah kalian membersihkan pasana? Pernah. Di mana pasana di sekolah? Di depan ya, di depan sana ada pasana yang digunakan
FP5. Selanjutnya, membantu guru dalam pembelajaran. Nah, apa sih contohnya membantu guru dalam pembelajaran? Itu maksudnya kalian itu menghargai guru saat gurunya menjelaskan, kan, memperhatikan, tidak ada yang ribut, tidak ada yang berteriak-teriak, selalu minta izin kalau mau keluar masuk kelas ataupun mau bertanya. Seperti sekarang kalian sudah tertib, memperhatikan ibu guru yang sedang menjelaskan materi. Oke, selanjutnya pembiasaan siswa menaati tata tertib sekolah seperti senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada guru. Misalnya pagi-pagi kalian datang di gerbang, atau kalian ada bu gurunya, apa yang dilakukan? Salam. Terapkan 5S itu ya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Betul sekali. Selanjutnya, melakukan senam bersama yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Apakah betul setiap hari Jumat? Betul. Namanya Jumat apa? Jumat sehat. Kalian melaksanakan senam bersama dengan guru dan juga dengan teman-teman, ya. Terakhir, menolong teman yang sedang jatuh atau tertimpa musibah. Pernahkah kalian melakukan hal tersebut? Pernah. Misalnya ada temennya nih mau ke kantin, waktu itu dia lari, jatuh. Diapain temannya kalau jatuh? Ditolong apa diketawain? Ditolong. Harus saling tolong menolong. Nah, itulah dia beberapa implementasi dari Pawongan, yakni hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Yang terakhir ada apa ya? Palengahan, implementasi palengahan pada aturan di sekolah. Yang pertama, mengajarkan siswa selalu menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah yang dilakukan setiap hari. Contohnya, anak-anak melaksanakan kebersihan di halaman, membuang sampah di tempatnya. Kalau ada sampah daun, silakan dipungut, dibuang di mana? Di tempat sampah, dan melestarikan lingkungan. Kalau misalnya ada tanaman di sekolah, bantu ya menyiram di sekolah, ya merawatnya supaya tumbuh subur. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan dan mengajarkan siswa untuk bisa memilah sampah sesuai dengan golongannya. Nah, sampah dibagi menjadi dua, yakni organik dan non-organik. Kalau organik itu sampah apa aja? Dedaunan. Apa lagi? Ya, kulit bunga. Ya, sampah kulit buah. Betul, bunga juga termasuk. Ya, jadi organik itu yang gampang diolah oleh tanah, ya. Kalau non-organik contohnya? Botol kaca, apa lagi? Kain, ya, dan lain sebagainya. Kenapa dibilang non-organik? Karena sulit diuraikan oleh tanah. Nah, di sekolah juga sudah menyediakan tempat sampah. Kalau yang kuning itu termasuk tempat sampah non-organik. Berarti di sana dimasukin sampah plastik dan lain sebagainya. Kalau yang organik yang sampahnya berwarna hijau, berarti itu kita masukkan sampah daun, kulit buah, bunga, dan juga sebagainya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan piket di dalam kelas secara rutin. Sudah dilakukan? Sudah. Itu termasuk implementasi dari palengahan, karena kalian menghargai lingkungan supaya tetap bersih. Kemudian yang terakhir, pembiasaan tidak membawa dan memakan makanan di dalam kelas. Ada yang makan di dalam kelas? Tidak, benar. Makannya di mana?
Yang pertama ada berbicara jujur. Yang kedua, ya, yang ketiga, yang keempat, dengan santun. Yang kelima, ini merupakan aturan saat berbicara. Ada berbicara jujur. Pernah kalian berbicara yang bohong? Tidak, ya, harus jujur. Kenapa kita harus jujur? Karena kalau tidak jujur itu dosa. Kemudian minta izin sebelum berbicara, mendengarkan teman yang sedang berbicara, menyatakan rasa tidak setuju dengan santun, dan menghormati pendapat teman yang berbeda dengan kita. Itu dia merupakan aturan saat berbicara. Selanjutnya, aturan saat berpakaian. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal. Sekarang hari apa? Senin. Bajunya baju apa? Merah putih. Ada yang pakai baju selain merah putih? Nggak ada. Kalau besok hari Selasa pakai baju apa? Merah putih. Kalau hari Rabu? Batik. Hari Kamis? Pakaian adat. Hari Jumat? Pramuka atau olahraga. Itu dia merupakan jenis-jenis seragam pada setiap harinya, ya. Kemudian memakai kelengkapan seragam. Nah, contohnya pakai dasi, pakai sabuk, pakai kaos kaki, dan juga pakai pita. Ada yang di sini tidak pakai dasi? Semua pakai ya? Pakai sabuk? Pakai kaos kaki putih? Sepatu warna hitam? Ya, semua ya sepatu hitam. Ya, oke. Pakai pita? Semua pakai pita ya. Oke, tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Terakhir, memakai pakaian dengan rapi. Ada yang bajunya nggak rapi di sini? Siapa yang bajunya tidak rapi? Ya, sudah semua rapi ya. Dimasukkan bajunya anak-anak. Jangan ada yang keluar bajunya ya. Nah, ini dia contoh aturan saat berpakaian. Selanjutnya, saat berperilaku. Nah, yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, melaksanakan piket sesuai jadwal. Yang ketiga, ya. Yang keempat, ya, betul. Menghormati guru. Contohnya, saat gurunya berbicara, kaliannya terdiam. Melaksanakan piket sesuai jadwal sudah dilakukan. Mengerjakan ulangan dengan jujur dan tertib. Nah, kalian kan ulangan nih minggu lalu. Ada yang nyontek? Tidak. Semuanya jujur? Ya. Semuanya tertib? Tertib ya. Kemudian jajan di kantin hanya pada jam istirahat. Jangan pas jam pelajaran kalian minta ke kantin nanti ya, itu salah. Itu bukan aturan di sekolah. Itu sudah melanggar aturan di sekolah namanya. Bisa dipahami? Sampai di sini paham? Paham. Selanjutnya, contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di sekolah. Di sini ibu guru punya sebuah cerita. Siapa yang mau membaca ceritanya? Siapa yang mau baca? Oke, yang angkat tangan duluan Sheryl. Ayo dibaca Sheryl. Berdiri sayang, berdiri. Ya. Cerita 1. Imas sering
Nah, kalian sudah menjawab bersama dengan kelompoknya dengan baik dan benar ya. Tidak ada yang salah, berarti artinya kalian sudah memahami tentang materi aturan yang ada di sekolah. Sevia, perhatikan dulu ke depan Sevia. Jangan lain-lain dulu ya. Nah, setelah mengerjakan LKPD, di sini Ibu Guru akan memberikan kalian beberapa soal pilihan ganda, yakni dinamakan dengan assessment formatif. Nah, di sini ada soal 10 pilihan ganda. Kalian nanti isi nama, kelas, nomor absen, hari dan tanggal ya. Nanti saat langsung silang di kertas ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang bukunya tolong ditutup dulu semua. Ada yang buka buku? Tutup bukunya dulu semua. Tutup dulu bukunya semua. Nah, sekarang Ibu Guru bagikan kepada anak-anak ya. Dikerjakan dengan tertib. Tidak boleh nyot. Berarti harus jujur. Ayo dapat berapa? Jawabannya ke belakang. Oper ke belakang. Semua sudah duduk di tempat masing-masing ya? Ada. Ya, nama lengkap. Oper ke belakang. Ayo oper ke belakang. Sudah? Sudah dapat semua? Ya, silakan dikerjakan. Tidak ada yang ribut, nama lengkap ya, nama lengkap, nama panjang. Kerjakan terlebih dahulu. Ya, hari Senin, tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 Desember 2024. Silakan ditulis. Ayo, tidak ada yang ngobrol ya. Semua dikerjakan. Ayo dikerjakan. Ya, hari Senin 2 Desember 2024. Ya. Ayo dikerjakan. Nanti ini akan masuk ke nilai kalian ya. Kerjakan dengan baik. Tahun 2024. 2024 harus ya, kerjakan dulu. Tanggal 2. Halo, kok ribut? Kenapa itu?
bagikan dan minta tanda tangan sama orang tuanya ya. Berapapun hasilnya, yang penting kalian jujur. Nah, sekarang karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dari LKPD, tadi sudah benar menjawabnya, dan menjawab soal asesmen formatif juga sudah benar. Di sini Ibu Guru mau mengajak kalian untuk tepuk good job dulu karena kalian semua sudah benar. Siapa yang memimpin? Saya. Ya. Saya. Ya sayang. Tepuk good job. Tidak berori. Good job asik. Good job asik. Tepuk tangan buat kalian.
Berdoa.